gitu ya. Jadi kalau H1-nya terdapat perbedaan, berarti H0-nya tidak terdapat perbedaan. Ya, rata-rata hasil belajar. Nah, kalau seperti ini tidak dijelaskan mana yang lebih tinggi atau mana yang lebih rendah, berarti dua ekor ya, atau dua arah ya. Jadi tandanya H1 ini tandanya tidak sama dengan, ya, tandanya tidak sama dengan. Di sini kita lihat di datanya, ini yang edukatif, ini yang siswa yang lebih suka hiburan ya. Nah, di sini terdapat 10 siswa nih yang suka nonton edukatif. Jadi di sini teman-teman kalau masih bingung dengan dua sampel independen, di sini jelas yang suka edukatif dan yang suka hiburan adalah kedua siswa yang berbeda, teman-teman. Jadi di sini ada total 20 siswa ya, 10-nya suka edukatif dan 10 suka yang hiburan ya. Jadi bedanya dengan kemarin, nah kalau kemarin itu kan hanya ada karyawan A, B, C, D ya. Nah, tapi datanya ada sebelum dan sesudah ya. Sebelum, sesudah ya. Before, after ya. Nah, before, after. Jadi dia dari satu sampel itu diambil dua nilai, sebelum dan sesudah. Tapi kalau ini sampelnya tuh ada dua, berasal dari dua populasi yang mana berbeda isinya ya. Silakan kalau masih belum paham, di-repeat lagi perkataan tadi atau boleh dicari di buku sumber atau dicari di sumber lain bedanya sampel independen dan yang tidak independen seperti apa ya. Saya harap langsung dengan penjelasan tadi langsung mengerti ya. Jadi dengan dua data ini atau dua sampel ini kita ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan atau tidak ya. Hasil belajarnya berdasarkan preferensi tontonannya. Di sini n-nya 10 sama. Nah, X bar-nya di sini sudah diketahui, teman-teman. Jadi pertama selain menentukan n, kita harus menghitung juga rata-ratanya ya. X bar dari yang A ini berapa, X bar dari yang B ini berapa. Gimana cara ngitungnya? Ya, sama rata-rata pada umumnya dijumlahkan dan dibagi n. Ya, ini juga sama dijumlahkan sampai ke bawah dan dibagi n ya. Kalau nggak mau susah di Excel aja sama dengan average ya. Jadi ini pastein ke Excel, datanya salin ke Excel, jangan sampai salah nyalin, kemudian sama dengan average sekian. Nanti langsung ketemu ya. Oke, gitu aja. Nah, kita mulai ke langkah yang pertama. Ya, jangan sampai ditukar ya. Langkah yang pertama yaitu perumusan hipotesis. Untuk kasus tersebut, nah, kita bisa merumuskan hipotesis seperti ini. Nah, kalau tadi di sini di catatan itu hipotesis dua arah ini jelas ya, H0 dan H1-nya ya. Ini bisa langsung kita pastekan saja ke sini. Nah, tapi kita harus tahu dulu itu maksudnya apa ya. Jadi sebenarnya H0 apa namanya mu A dikurang mu B sama dengan 0 ini kenapa ada kayak gini, Pak? Nah, ini asalnya dari sini, teman-teman. Jadi asalnya adalah mu A sama dengan mu B. Mu A sama dengan mu B. Ya, kenapa jadi ada nolnya? Karena yang B ini pindah ruas ke kiri. Ya, pindah ruas ke kiri. Jadi mu A dikurang mu B. Nah, di kanannya habis. Ya, jadi 0 seperti itu. Nah, jadi bisa dituliskan seperti ini atau seperti ini. Ya. Lebih mudahnya seperti yang di sebelah kanan ini karena kita langsung dapat deltanya. Nah, ini delta 0. Delta 0 ya. Delta 0. Dimana kalau kita terjemahkan tadi ya tidak dapat perbedaan antara lalalala ya, silahkan dibaca. Dan H1-nya tentu sama penjelasannya dengan H0 ini ya. Mu A tidak sama dengan mu B atau mu A dikurang mu B tidak sama dengan 0 ya. Jadi perbedaannya itu 0 ya. Selisihnya itu tidak sama dengan 0. Jadi kalau selisihnya tidak sama dengan 0, maka terdapat perbedaan. Nah, ini selisih, teman-teman ya. Ini juga selisih sama. Yang atas juga sama selisih.
Ini selisih juga ya. Selisih. Jadi sekali lagi ya, kalau selisihnya sama dengan 0 ya, kalau selisihnya sama dengan 0 berarti kan tidak terdapat perbedaan ya. Tapi kalau selisihnya tidak sama dengan 0 maka terdapat perbedaan. Sebenarnya realita nilainya ini tidak akan murni 0 sih. Tapi ini hanya hipotesis kita saja seperti itu. Kata di awal. Oke, sudah jelas di perumusan hipotesis. Kita lanjut ke langkah kedua ya, yaitu menghitung statistik uji, teman-teman. Nah, menghitung statistik uji. Di mana di sini, nah banyaknya data ini sama ya. Ya, data A yang edukatif dengan yang hiburan itu banyaknya sama-sama 10. Ya. Jadi rata-ratanya itu sama-sama dibagi 10. Tadi kan sudah ya jumlahnya. Nah, ini sudah didapat rata-ratanya, ini nggak usah dibagi 10 lagi ya. Ini udah. Karena ini tadi kan berarti ini itu jumlahnya 930 ya. Kalau ini jumlahnya berarti 850. Makanya rata-ratanya 850 dibagi 10 yaitu 85 ya. Gitu. Kalau misalkan bingung, Pak ini 93 dari mana? Ya tadi ya, jumlah yang A itu sama dengan 930 NA 10, maka rata-rata yang A itu 930 dibagi 10, 93 ya. Kalau nggak percaya silakan dihitung sendiri. Gitu. Yang B juga sama ya, sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Nah, kita sudah punya yang diketahui ini nih, ada 1, 2 ya. Ini ada 2 kan. Ada 3, ada 4. Nah, untuk mencari ragam nih, kalau dari data mentah seperti ini kita butuh menghitung dari si ini ya. Nah, ini jumlah simpangan kuadrat ya ini. Jumlah simpangan kuadrat sampel A tambah jumlah simpangan kuadrat sampel B dibagi banyaknya sampel A tambah banyaknya sampel B dikurang 2 ya. Terlihat rumit tapi sebenarnya tidak, teman-teman. Apalagi kalau pakai software itu lebih mudah ya. Ini biar tahu aja manualnya seperti apa. Jadi kalau ada salah tuh tahu salahnya di mana gitu. Nah, di sini untuk yang A ini, nah berarti kita lihatnya ke sini ya. Nih yang A saya tandain tadi yang nah biru gini. Ini yang A dengan yang ini ya. Ini yang B hijau tadi. Yang B di sini. Kok nggak ganti? Ini yang B. Ini yang B juga, teman-teman. Jadi si apa namanya? Nah, ini simpangan kuadrat ini adalah masing-masing data di baris ini ya. 86 dikurangi dengan rataan yang A. Nah, rataan yang A 93. Berarti 49 ini asalnya dari 86 dikurang 93. Dikuadratkan. Nah, 86 kurang 93 kan negatif 7 ya. Negatif 7 gitu kan. Dikuadratkan. Negatif 7 dikali negatif 7 sama dengan 49. Jadi kalau sudah kuadrat gini akan positif semua ya. Bilangan negatif dikuadratkan jadi positif. Dan bilangan positif jika dikuadratkan jadi positif ya. Dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, sampai dengan sini. 92 dikurang 93 sama dengan negatif 1 dikuadratkan. Ya, ini negatif 1 kuadrat sama dengan 1 ya. Berarti yang ini juga tadi negatif 7 kuadrat sama dengan 49. Ya, yang B pun sama ya, 90 dikurangnya tapi yang 85, teman-teman. Jangan lupa ya. Nih, saya mulai dari sini aja. 89 dikurang 85. Ya. Jadi sama dengan positif 4. 4 kuadrat sama dengan 16. Terus dihitung sampai ke bawah, sama hasilnya. Dapatlah
si simpangan kuadratnya ya, masing-masing simpangan kuadratnya didapatkan. Kemudian kita jumlahkan saja, ya jumlahkan 49 tambah 36 tambah 4 dan seterusnya. Dapat 200 ya, ini sigma yang A ya. Dan ini 160 adalah sigma yang B. Nah, udah ini tinggal dimasukin ke sini. Sigma yang A adalah yang ini ya. Nah, yang ini kita hapus dulu aja. Sigma yang A adalah yang ini dan sigma yang B adalah yang ini. Nah, sigma yang B. Ya, enak ya. Udah dihitung, udah dapat, tinggal dimasukin ke perhitungan. Kan tidak susah kalau sudah didapat angkanya ya. 200 ditambah 160 dibagi 10 tambah 10 kurang 2. 360 dibagi 18 sama dengan 20. Ini adalah ragam, teman-teman. Ragam gabungan. Kalau nggak salah, kenapa simbolnya P? Ini ada paralel kalau nggak salah. Saya lupa juga. Pokoknya kalau ragam gabungan biasanya di buku-buku simbolnya P ya. S kuadrat P ya. Nah, ini SP-nya akar dari si S kuadrat P ya, akar dari 20 yaitu 4,47. Nah, ini kita simpan dulu, teman-teman. Tapi ini bukan teh hitung ya, ini masih S ya. Ini masih S-nya untuk kita gunakan menghitung si teh hitungnya. Nah, ini masih step 2 ya. Masih step 2. Nah, kita mendapatkan seperti ini. Setelah menghitung S, itu kita kumpulkan dulu tadi yang kita punya. Ada NA dan NB yang bernilai sama, yaitu 10. Ya. Ada X bar A ya, dan X bar B ya, rata-rata yang sampel A dan rata-rata sampel B. Kemudian ada ragam gabungan dan simpangan baku gabungan. Kemudian ada derajat bebas ya. Yaitu NA ditambah NB kurang 2 ya. Ini duanya dari rumus, jadi 18 ya. Jadi statistik uji T untuk dua sampel saling bebas tinggal hitung saja, teman-teman. Ya. X bar A itu 93, X bar B itu 85, delta nolnya 0 ya. Nah, ini jadi kalau ada 0 enak ya. Tinggal ini aja yang dikurangin gitu. Dibagi dengan SP simpangan baku gabungan 1 per N1 atau NA ini sama ya. Yang 2 ini NB ya. 10 tambah 10, 1 per 10 tambah 1 per 10. Jadi ini jangan bingung ya, jumlah ini kan kalau ini namanya pembilang, ini namanya penyebut. Kalau penyebutnya sama tinggal jumlahin pembilangnya saja ya. Jadi 2 per 10 atau 0,2 ya. Itu kalau si penyebutnya sama. Kalau penyebutnya beda ya, jadi misalkan si salah satu sampel tuh lebih sedikit jumlahnya ya, itu harus disamakan dulu ya, misalkan disamakan dulu seperti itu ya. Itu matematika dasar, kalian coba buka lagi buku SMA-nya ya atau buku SMP-nya ya. Nah, ini didapatkanlah 93 kurang 85 itu 8 dibagi 2 ya, hasil dari sini adalah 2, itu 4 teman-teman teh hitungnya. Nah, ini teh hitungnya ini kita simpan dulu, teh hitungnya 4